Anies sebut ada yang khawatir dijegal setelah Jokowi ngaku cawe-cawe di pemilu 2024. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya? Bukan cawe-cawe. Oh, ini diskusi aja kok cawe-cawe. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Memainkan politik terzolimi adalah nilai plus Anies Baswedan. Dirinya yang pandai menata kata akan menyusun narasi-narasi yang membuat pendukungnya makin kasihan dan empati tentunya. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Ya, kekhawatiran itu datang dari mana? Datang dari internal atau datang dari eksternal? Kalau datang dari internal, nah itu yang saya tanyakan tadi. Ya, kemungkinan ada kegelisahan juga di internal mereka itu. Ya, bukan karena sebab-sebab yang lain. Sebaliknya, narasi yang digaungkan Anies Baswedan bagi yang sudah tahu akan terasa basi. Seperti sekarang ini, Anies Baswedan memainkan narasi bahwa dirinya sedang dijegal di Pilpres 2024 karena Jokowi telah memberikan sinyal bakal ikut campur Pilpres mendatang. Apabila kemudian pemerintah menyatakan tidak ikut campur atau cawe-cawe terhadap proses Pilpres yang akan kita hadapi ke depan ini, mudah-mudahan itu yang terjadi. Dalam konteks statement Presiden sendiri mencoba untuk bermain kata. Ketika pada momentum awal Mei beliau menyatakan secara tegas tidak ingin cawe-cawe, tetapi kemudian kemarin 29 Mei beliau menyatakan ingin cawe-cawe, tentu dengan segala penjelasan. Kalau kita melihat dari sudut pandang dimensi politik, tentu banyak tafsiran ya Mas Hoirul. Semua orang bebas mengungkapkan penafsirannya, mengungkapkan argumentasinya dengan didasari mungkin sumber-sumber yang dia dapatkan. Itu sah-sah saja. Pengakuan Presiden Jokowi cawe-cawe rupanya menjadi ancaman nyata bagi Anies Baswedan. Dirinya tahu Jokowi adalah antitesa Anies. Apa yang dilakukan Jokowi sebisa mungkin tidak dilakukan Anies. Sehingga sebagian besar pendukung Anies adalah mereka yang tidak senang pada pemerintahan Jokowi. Anies itu capres unggulan, capres yang akan jadi kuda hitam gitu. Jadi ya pasti posisinya akan dijegal, apalagi Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat nih aneh gitu. Kalau ada percakapan soal jegal-menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3. Kekhawatiran Anies Baswedan dijegal maju di Pilpres 2024 mendatang juga diamini oleh partai pendukungnya, Nasdem dan partai koalisinya. Sehingga kemarin, Surya Paloh mengumpulkan orang-orang di Koalisi Perubahan di pulau pribadinya untuk membahas masa depan Anies. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengatakan, ada pihak yang merasa khawatir dijegal setelah Presiden Joko Widodo mengaku cawe-cawe di politik pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan mantan Mendikbud tersebut pada Selasa 30 Mei. Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kata Anies di Sekretariat Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Jakarta Selatan. Merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Anies itu punya potensi menang, potensi kuat menjadi kuda hitam ya, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang akan digembosi, akan dijegal agar akan dilemahkan ya, agar tidak bisa menjadi capres begitu. Selain itu,
Anies menyampaikan ada pihak yang juga mengaku khawatir dikriminalisasi serta penyelenggaraan pemilu 2024 yang tidak adil. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran dikriminalisasi, ada yang mengungkapkan tidak netral penyelenggaraan pemilu, ada yang khawatir caleg-caleg yang mendapatkan perlakuan tidak fair, ungkap Anies. Tak sampai di situ, Anies menyampaikan potensi kecurangan dalam pemilu 2024 rentan terjadi usai pernyataan cawe-cawe dari Jokowi yang dinilai tidak netral. Partai-partai dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden mendapat perlakuan tidak fair, dan potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pertanyaan bahwa tidak netral dan cawe-cawe, katanya. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Sebelumnya, Jokowi secara terbuka mengumumkan niat untuk cawe-cawe demi kemajuan bangsa dan negara dengan penekanan pada arti positif dari frasa tersebut. Bukan cawe-cawe, ini diskusi aja kok cawe-cawe. Pengumuman tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi dan konten kreator di Istana Negara pada Senin 29 Mei. Meski saya akan cawe-cawe, saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi, ungkap Jokowi. Jokowi menjelaskan, cawe-cawe tersebut berfokus pada pemilu 2024. Beliau mengemukakan, Indonesia memiliki target waktu 13 tahun untuk bertransformasi menjadi negara maju. Jokowi menekankan, pentingnya memilih presiden mendatang untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk bisa mencapai tujuan itu, kita sangat tergantung pada calon presiden di masa depan yang akan mampu membawa Indonesia ke next level. Karena alasan inilah saya akan cawe-cawe, katanya. Ia juga berharap pemilu akan berjalan dengan lancar tanpa adanya polarisasi. Selain itu, ia mengingatkan agar presiden mendatang dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Presiden juga menyerukan TNI, Polri, dan ASN untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Presiden Jokowi menegaskan akan menghormati dan menerima pilihan rakyat, serta akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.